Sudah dikenal dengan 5 fakultasnya, per 2017 ini ITS akan mengalami restrukturisasi fakultas dengan ketetapan pengelompokan program studi berdasarkan pendekatan rumpun keilmuan. Simak perbincangan saya, Arum Mukti Prabandari, bersama anggota Majelis Wali Amanat Perwakilan Mahasiswa, Mas Hafiz Nuzal Jufri, dalam Bincang ITS. Tahu nggak sih bakal ada perombakan fakultas di ITS? Tahu. Udah tahu. Iya, tahu. Bakal ada berapa dan apa aja? Setahu saya sih ada 10. Fakultasnya itu ada FIA, terus gitu FTI, FTE, FTK, FTIK, MKSD, vokasi, FMBT kalau nggak salah, terus udah sih, seingat saya itu. Nggak tahu mbak, ada berapa. Tapi mungkin 11 atau 8. Kalau berapanya sih kurang tahu. Cuma yang pasti itu ada penambahan buat yang D3. Terus informatika itu nanti mau dipisah lagi sama ada FTE. Tahu nggak kenapa harus dirombak? Nggak tahu juga mbak. Kalau itu nggak tahu sih. Kalau nggak salah itu setahu saya karena masalah administrasi biar memudahkan juga. Terus karena dengar-dengar setahu saya itu karena kalau elektro itu himpunannya itu terlalu besar gitu kalau dibandingin sama punya FTIF, jadinya yang elektro juga harus buka fakultas sendiri. Salah satunya sih karena itu juga sih. Bincang ITS kali ini kedatangan anggota Majelis Wali Amanat Perwakilan Mahasiswa, Mas Hafiz Nuzal Jufri. Mas, selamat pagi Mas Nuzal. Iya, gimana kabarnya pagi ini nih? Alhamdulillah ya sehat. Oh, iya. Oke, lagi sibuk apa nih selain menjabat anggota Majelis Wali Amanat? Kalau kesibukan banyak ya, saya juga jalanin bisnis, terus juga masih sering bolak-balik Padang lah, ada kegiatan di Padang juga. Berdasarkan perombakan fakultas ini ya, adanya restrukturisasi fakultas ini, peran Mas Nuzal di Majelis Wali Amanat ini apa sih Mas? Oke, kalau peran kan semua anggota MWA itu kan perannya itu memberikan masukan. Bagaimana kondisi existing yang ada di ITS yang nantinya harus kita kolaborasikan dengan rencana yang akan dibangun ITS ke depannya, terkhususnya untuk masalah fakultas. Ada kan gonjang-ganjingnya banyak itu, dari FTIF, bahkan dari beberapa fakultas lainnya juga banyak gonjang-ganjingnya gitu. Gonjang-ganjing. Seperti apa sih gonjang-ganjing dan teknis-teknis dari restrukturisasi fakultas ini? Simak Bincang ITS selanjutnya. Ikutin terus dan subscribe ke ITS TV. Keren! Sejak tahun 2002, Institut Teknologi 10 November memiliki 5 fakultas, di antaranya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang terdiri dari jurusan S1 Fisika, S1 Matematika, D3 dan S1 Statistika, S1 Kimia, serta S1 Biologi. Kedua, Fakultas Teknologi Industri yang terdiri dari jurusan D3 dan S1 Teknik Mesin, S1 dan D3 Teknik Elektro, D3 dan S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Fisika, serta D3 Metrologi dan Instrumentasi, jurusan S1 Teknik Industri, S1 Teknik Material dan Metalurgi, S1 Manajemen Bisnis, S1 Teknik Multimedia dan Jaringan, serta S1 Teknik Biomedik. Ketiga, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, terdiri dari jurusan D3, D4, dan S1 Teknik Sipil, S1 Arsitektur, S1 Teknik Lingkungan, S1 Desain Produk Industri, S1 Desain Interior, S1 Teknik Geomatika, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, serta S1 Teknik Geofisika. Yang keempat, Fakultas Teknologi Kelautan yang terdiri dari jurusan S1 Teknik Perkapalan, S1 Teknik Sistem Perkapalan, S1 Teknik Kelautan, serta jurusan Transportasi Laut. Dan yang kelima, Fakultas Teknologi Informasi yang terdiri dari jurusan S1 Teknik Informatika serta S1 Sistem Informasi. Tapi,
Per 2017 ini, ITS akan melakukan restrukturisasi terhadap fakultas yang telah dimilikinya. 5 fakultas akan diperbesar menjadi 10 fakultas, dan di dalam 10 fakultas tersebut akan terdapat jurusan-jurusan baru. Istilah jurusan juga akan diubah menjadi departemen. Fakultas beserta departemen yang terrestrukturisasi tersebut diantaranya: pertama, Fakultas Ilmu Alam, yang terdiri atas Departemen Fisika, Kimia, dan Biologi. Kedua, Fakultas Teknologi Industri, terdiri dari Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Fisika, Teknik Industri, serta Teknik Material. Yang ketiga, Fakultas Teknologi Elektro, terdiri atas Departemen Teknik Elektro, Teknik Komputer, serta Teknik Biomedik. Keempat, Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan, dan Kebumian, terdiri atas Departemen Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Geomatika, serta Teknik Geofisika. Kelima, Fakultas Arsitektur, Desain, dan Perencanaan, terdiri atas Departemen Arsitektur, Perencanaan Wilayah dan Kota, Desain Produk Industri, serta Departemen Desain Interior. Keenam, Fakultas Teknologi Kelautan, terdiri atas Departemen Teknik Perkapalan, Teknik Sistem Perkapalan, Teknik Kelautan, serta Departemen Teknik Transportasi Laut. Ketujuh, Fakultas Matematika, Komputasi, dan Sains Data, terdiri atas Departemen Matematika, Statistika, serta Departemen Aktuaria. Kedelapan, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri atas Departemen Informatika, Sistem Informasi, serta Teknologi Informasi. Kesembilan, Fakultas Bisnis dan Manajemen Teknologi, terdiri atas Departemen Manajemen Bisnis, Departemen Manajemen Teknologi, dan Departemen Studi Pembangunan. Kesepuluh, Fakultas Vokasi, yang terdiri atas Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Teknik Mesin Industri, Teknik Elektro Otomasi, Teknik Kimia Industri, Teknik Instrumentasi, serta Departemen Statistika Bisnis. Kembali lagi di Bincang ITS bersama saya Armukti Prabandari dan sudah bersama dengan Mas Nuzal dari Majelis Wali Amanat ITS, dan kali ini kita akan bicara tentang teknis dari restrukturisasi Fakultas ITS. Jadi, kenapa sih Mas harus direstrukturisasi? Jadi begini ya, restrukturisasi itu dilakukan kan yang pertama karena ITS pengen memasifkan peran fakultas. Ya, peran fakultas itu sekarang lebih banyak nanti bagian administratif ya. Dan jurusan-jurusan itu lebih fokus kepada pengembangan ilmunya. Terus selain itu juga karena kita pengen WCU. Dengan WCU itu vokasi ini diharuskan ya untuk satu fakultas ataupun akan menjadi sebuah nilai kurang bagi ITS jikalau vokasi itu bahkan masih ada di ITS. Rencananya dalam WCU nanti mungkin saja fakultas vokasi ini akan berubah nanti menjadi Poltek sendiri, itu mungkin ya. Itu sangat memungkinkan. Terus juga terkait dengan pengembangan ilmunya. Kalau sekarang dengan komposisi 5 sekarang, kan ada dari satu fakultas tuh yang rumpun keilmuannya double seperti FTSP. Ya. Nah, nanti dengan adanya restrukturisasi ini yang mengikuti dari statuta yaitu PP 54 tahun 2015 di mana satu fakultas hanya boleh satu rumpun keilmuan. Makanya FTSP nanti pecah ada menjadi FADP, ada menjadi FTSLK, dan semuanya itu juga mengikuti dari student body biar gak terlalu gendut. Kayak FTI ya, saya contohkan. FTI itu setengah dari ITS. Iya, bener banget. Dan setengah dari FTI itu di elektro. Bener banget. Nah, jadi kelasnya elektro itu kayak nggak pantas gitu ya. Jadi jurusan dia harus naik setingkat jadi fakultas. Jadi salah satu itu. Oke, yang dibilang double di FTSP tadi gimana Mas maksudnya? Rumpun keilmuannya. Kan di rumpun keilmuannya FTSP ada bagian rekayasa keteknikan. Sedangkan di dalamnya juga ada desain interior ya dan arsitek dan lain-lain. Nah, itu kan berbeda rumpun keilmuannya. Nah, sehingga dengan aturan PP 54 ini mereka ini harus dipisahkan. Dengan momentum kita sebagai PTNBA full pada 2017 ini, ya sudah kita benar-benar siap dari awal hingga mungkin kedepannya kita nggak tahu ya, bisa saja fakultas ini bahkan berkembang lagi atau nanti bisa menciut ya sesuai dengan kebutuhan yang dimampukan oleh ITS. Kalau ITS merasa terlalu besar dan merasa membebani, mungkin saja itu diperkecil.
Ternyata kalau pengen memasifkan lagi bisa saja diperbesar lagi gitu lah. Kabarnya ini restrukturisasinya ini tidak dalam satu waktu, Mas. Iya. Ada Januari 2017 dan September 2017. Kenapa nih? Nah, jadi begini. Contohnya saya ambil itu FTIK, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dia kan ada jurusan baru namanya Teknologi Informasi. Ya. Jurusan baru itu kan tidak bisa dibuka ketika bulan Januari ini, yang mau terima siapa gitu kan. Selain itu persiapan perbedaan waktu itu juga melihatkan dari kesiapan masing-masing fakultas. Mungkin yang sekarang itu jumlahnya 8, yang insya Allah pada Januari, nanti ketika bulan September 2017 itu menjadi 10. Jadi kesiapan sih yang lebih pentingnya ya. Nanti juga di FIA juga ada aktuaria, jurusan baru kan, dan lain-lain. Banyak lah. Jadi keseluruhan 10. Ya insya Allah tertanggal September 2017 itu jadi 10. Ya. Kan Januari 2017 ini sudah menghitung hari ya, Mas, hitungannya. Prosesnya sekarang sampai mana sih? Oke, kan udah bisa dilihat di balik ya. Jurusan mohon maaf bukan, lektorat ini sudah dibentuk ininya. Gedung-gedungnya menjadi 9 nanti di lantai 3. 9 slot ya, di mana nanti akan diisikan oleh 9 fakultas. Satu lagi fakultas vokasi itu akan tempat di kampus kota. Insya Allah dekanatnya akan di sana. Itu rencana awal ya. Semoga bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kita kan nggak tahu nanti dalam prosesnya ada perubahan seperti apa lagi. Dan di restrukturisasi fakultas ini ada nggak sih peran dari mahasiswa? Kan ini sangat berhubungan sekali ya dengan mahasiswa. Oke, kalau dibilang peran mahasiswa ada ya. Kayak waktu itu masalah teknik informatika yang kehilangan nama tekniknya, kebetulan jurusan saya sendiri ya kan. Teman-teman itu banyak yang komplain, mempertanyakan lah lebih tepatnya. Akhirnya saya menyampaikan berkali-kali dalam rapat juga, dan juga menyampaikan secara personal kepada Pak Rektor selaku pemegang kuasa penuh untuk masalah nomenklatur ini. Kalau bicara soal mahasiswa itu kan pasti ada yang ikut organisasi macam-macam ya, Mas. Yoi. Ini ada nggak sih pengaruhnya restrukturisasi fakultas dengan organisasi-organisasi kayak BEM atau fakultas? Kalau pengaruhnya banyak ya. Salah satunya bagian keuangan ya. Sebagian keuangan di mana misalkan teman-teman elektro dulunya masuk dalam FTI. Sekarang teman-teman pada Januari itu akan menjadi fakultas sendiri FTE. Otomatis bagian keuangan teman-teman tidak bisa lagi meminta ke FTI. Mintanya ke FTE. Begitu juga selanjutnya bagi jurusan-jurusan yang nanti akan berpindah fakultas ataupun menjadi fakultas sendiri. Terus juga bagi untuk apa lagi ya? Jumlah BEM-nya ya, kan BEM kita BEM F-nya masih 5. Ya, dengan nanti 10 bagaimana? Ini terserah dari mahasiswa, karena sejatinya ITS tidak memaksa. Teman-teman harus buat BEM sebanyak ini enggak. Tapi kalau teman-teman tidak membuat ya rugi. Kenapa? Karena setiap fakultas itu mengalokasikan dananya untuk kemahasiswaan, khususnya organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang eksekutif. BMF ya, HMJ dan lain-lain. Tapi memang saya rasa semua dekanat itu akan arif dan bijaksana memberikan waktu transisi lah, lebih kurang 6 bulan kayaknya. Salah satunya saya dapat info FTI akan memberikan waktu transisi itu 6 bulan. Ya. Nah, itu tadi dia teknis dari restrukturisasi fakultas. Ingin tahu lebih lanjut seperti apa? Simak Bincang ITS. Pemirsa jangan lupa ikuti berita-berita terkini seputar ITS di www.youtube.com/ITS Yoruka TV, dan jangan lupa subscribe di sini hanya di ITS TV. Kembali lagi di Bincang ITS bersama saya Arum dan sudah bersama dengan Mas Nuzal dari Majelis Wali Amanat. Tadi kita sudah bicara tentang teknis ya teman-teman. Kali ini kita bakal bicara tentang manfaat dari restrukturisasi fakultas ini sendiri. Nah Mas, apa sih sebenarnya yang ingin dicapai ITS dari restrukturisasi fakultas ini? Kalau yang ingin dicapai, ya kalau masalah pencapaian kedepannya seperti peringkat ITS ya. Dengan restrukturisasi fakultas ini ITS lebih fokus pada pengembangan keilmuannya dari jurusan-jurusan, sehingga itu memberikan dampak yang cukup positif harusnya kepada pengembangan pendidikan
Dan terlebih ini salah satu saya ambil contoh itu vokasi. Vokasi itu ya kalau dia masih dalam satu fakultas dengan program sarjana itu akan kita tidak bisa mungkiri ya pasti ada pilih kasih dari program sarjana dan vokasi. Nah ketika dia sudah dikembangkan dalam satu fakultas otomatis pengembangan itu lebih tepat sasaran dan insya Allah yang vokasi bisa naik akreditasi mungkin menjadi A ya. Terus selain itu yang untuk program sarjana kalau restrukturisasi fakultas ini mungkin merasakan apa ya dari segi ininya aja ya pengembangan administrasinya saja sepertinya. Terus juga bagian keuangan mungkin dengan adanya pembagian fakultas yang cukup merata ini dan juga nomenklaturnya ada wakil dekan bagian kemahasiswaan ya sehingga urusan kemahasiswaan di ITS ini bisa lebih terarah, bisa lebih dibantu ya dan bisa lebih menampung aspirasi dari teman-teman mahasiswa ke depannya gitu sih. Dari visi misi ITS yang banyak sekali, ada satu menjadi world class university ya Mas ya. Nah ini apakah restrukturisasi fakultas ini tuh menjawab dari visi misi tersebut? Ya, saya bilang menjawab iya karena persiapan vokasi tadi. Kalau tidak disatukan vokasi ini, pengembangannya itu tidak tepat. Jadi percuma ya ketika kita sudah misalkan bisa makmur gitu ya. Tapi pengembangan keilmuannya kita sebagai perguruan tinggi dan Tridharma perguruan tinggi negeri ya. Rasanya tidak tepat juga kalau misalkan perubahan-perubahan yang akan dilakukan ITS itu tidak menunjang dari pendidikannya. Jadi dengan WCU ini bisa meningkatkan peringkat ITS ya, bisa meningkatkan dari segi keilmuannya teman-teman ya kita ini. Dan banyak hal lagi lah saya rasa. Jadi pengembangan vokasinya ini ya Mas ya. Nah harapan ke depan ini dari keseluruhan pertanyaan tadi, harapan ke depan dari restrukturisasi fakultas ini untuk ITS beserta mahasiswa. Oke, harapan ke depan ini semuanya kita kawal. Kita kawal bagaimana? Karena dalam proses perjalanannya niat itu kita udah pasang baik ya. Kita sudah berniat baik, ingin adanya fakultas itu memang untuk memfokuskan dari segi keilmuannya masing-masing segmen. Kalau tidak kita kawal, takutnya niatnya berubah di pertengahan jalan ya. Terus juga kita harus aktif ya, memberikan masukan. Kalau memang dirasa fakultas yang dengan jumlahnya 10 ini malah merepotkan ITS dan merepotkan mahasiswa, ya kita aspirasikan. Bisa saja ini nanti akan dipertimbangkan kembali ya. Untuk dilakukan perubahan mungkin saja, tapi rasanya susah juga ya kalau pengurangan ya, malah nambah yang ada ya, begitulah kira-kira. Baik, terima kasih Mas Nuzal atas perbincangannya yang singkat ini dan sudah menyempatkan datang di Bincang ITS. Ya, sama-sama. Itu tadi dia perbincangan akhir Arum bersama dengan Mas Nuzal dari Majelis Wali Amanat. Tetap stay tune di Bincang ITS. Banyak langkah yang dilakukan ITS untuk mencapai World Class University, salah satunya dengan restrukturisasi fakultas. Dengan restrukturisasi fakultas, ITS dapat mengembangkan fokus rumpun keilmuan bagi mahasiswanya. Saya Arum Mukti Prabandari, sampai jumpa di Bincang ITS selanjutnya.